Sites ini akan kita gunakan untuk pembelajaran di rumah, di mana site ini akan memudahkan kalian untuk mengakses materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Asep Riansa Muslim. Saya seorang pendidik atau guru di SD YPPSD 2 Sangatta Utara. Pada awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedarkan surat untuk meliburkan sekolah sementara dan pembelajaran diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, di awal pembelajaran daring ini, para pendidik, khususnya seperti saya, merasa sangat kesulitan untuk melakukan pembelajaran model baru ini kepada siswa di rumah. Banyak sekali kendala-kendala yang kami rasakan, seperti memberikan materi kepada siswa yang hanya menggunakan WhatsApp sebagai medianya, dan juga memonitoring siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga berpengaruh terhadap prestasi siswa. Berbagai upaya telah kami lakukan dalam proses pembelajaran jarak jauh, seperti melakukan pelatihan-pelatihan pembelajaran digital, membuat video pembelajaran yang tentunya menarik, dan juga mengikuti ujian sertifikat dari Google Workspace for Education. Hasil dari upaya pelatihan-pelatihan yang telah kami lakukan, kami dapat melakukan pembelajaran jarak jauh yang lebih terstruktur, seperti menggunakan kelas online atau classroom, juga menggunakan berbagai media digital yang memudahkan anak untuk melakukan pembelajaran daring, sehingga kami pun sebagai guru juga dapat memonitoring siswa dengan lebih baik dari sebelumnya. Nah, namun setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, terdapat kendala-kendala lain dalam proses pembelajaran daring yang telah kami lakukan. Seperti contohnya ketika mulai mendekati penilaian akhir sekolah, para siswa mulai mengulas kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, namun disinilah kendala utamanya. Materi-materi yang telah kita sampaikan sebelumnya sangat banyak atau menumpuk pada HP atau gawai siswa, di mana siswa harus men-scroll HP-nya untuk mencari materi yang telah dipelajari sebelumnya dan mencari latihan-latihan soal yang begitu banyak sekali, sehingga membuat siswa sedikit lebih bingung dan kurang efisien dalam belajar di rumah. Nah, dari kendala-kendala tersebut kami menemukan sebuah solusi yang membuat siswa mudah mengakses materi di mana saja dan kapan saja, di mana siswa juga dapat mengakses berbagai latihan-latihan soal yang memudahkan siswa untuk belajar di rumah. Nah, di sini kami menggunakan Google Sites, di mana dengan Google Sites tersebut kita dapat membuat sebuah portofolio pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya, yang memudahkan siswa untuk mengakses materi-materi yang telah kita ajarkan dan mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, dengan Sites ini akan menumbuhkan semangat siswa untuk selalu belajar, karena dengan tampilannya menarik dan kemudahan dalam mengakses materi-materi serta latihan-latihan soal yang telah kita ajarkan kepada siswa, dan juga akan berpotensi untuk meningkatkan prestasi siswa, walaupun pembelajaran jarak jauh ataupun nanti juga sudah PTMT atau pembelajaran tatap muka. Tahapan-tahapan membuat Google Sites. Yang pertama, persiapkan materi-materi pembelajaran sesuai kurikulum yang bisa diambil dari buku, makalah, ataupun referensi dari internet, lalu disederhanakan menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, siapkan latihan-latihan soal sesuai dengan materi yang telah kita ajarkan yang dikemas dalam Google Form, Quizzes, ataupun platform aplikasi membuat ujian lainnya. Yang ketiga,
Siapkan konsep dari Google Sites tersebut, mulai dari desainnya, menunya, submenunya, serta tampilan yang menarik untuk siswa. Yang keempat, siapkan gambar-gambar atau ikon-ikon yang sesuai dengan materi pembelajaran kita agar siswa lebih tertarik untuk melihat sites yang telah kita buat. Yang kelima, siapkan juga berbagai video pembelajaran yang telah kita buat sebelumnya agar siswa dapat melihat kembali di dalam sites kita. Yang keenam, proses membuat Google Sites. Dan yang ketujuh, saatnya publikasi. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya bersama Pak Asep dalam pelajaran TIK. Nah, hari ini kita mulai materi baru. Materinya apa kemarin? Ada yang ingat? Pengenalan perangkat komputer ya. Jadi hari ini Pak Asep akan menjelaskan perangkat-perangkat pada komputer beserta komponennya. Nanti jangan lupa kalian simak dengan baik. Setelah itu kalian catat biar nanti dapat dipelajari kembali di rumah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar lebih berkah ya, biar materinya dapat kalian terima dengan baik, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perangkat komputer. Tujuannya apa? Nah, tujuan dari pembelajaran perangkat komputer ini agar kalian ya yang biasa kalian di rumah mungkin melihat orang tuanya memiliki perangkat komputer, ada laptop, ada printer, sedangkan kalian mungkin belum terlalu paham apa fungsi-fungsi dari perangkat tersebut. Nah, tujuannya agar kalian dapat mengidentifikasi, kalian dapat mengetahui beberapa perangkat komputer yang ada di rumah kalian, yang ada di lab komputer ini, dan kalian dapat menggunakannya dengan baik. Jadi nanti kalian udah tahu nih fungsi-fungsinya. Jadi sehingga dalam penggunaannya pun kalian dapat menggunakan dengan baik tanpa ada kendala. Ya. Jadi hari ini Pak Asep akan menampilkan materi dalam bentuk Google Sites ya. Kemarin sempat waktu di Google Meet ketika kita PJJ, Pak Asep ada menyampaikan sebuah link, di mana link tersebut Pak Asep share di classroom kalian untuk menampilkan materi-materi yang ada di Google Sites. Ya, jadi menggunakan Google Sites ini, materi-materi yang dari dulu udah Pak Asep berikan kepada kalian, kalian bisa buka kembali. Nah, di sana juga ada beberapa contoh-contoh soal. Jadi kalian bisa latihan mengerjakan soal di rumah sebelum menghadapi PAS nanti ya. Nah, oke, Pak Asep langsung menampilkan di layar ya untuk tampilan Google Sites-nya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang perangkat komputer melalui Google Sites ini. Silakan semuanya lihat ke depan di layar. Pertama-tama silakan buka menu TIK kelas 5. Nah, di sini nanti ada materi pembelajaran yang akan Pak Asep tampilkan kepada kalian ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran perangkat komputer, ya sebelum kita masuk ke intinya, terlebih dahulu silakan kalian semua saksikan video berikut ini. Nah, jadi videonya ada di Google Sites ya. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Seperti yang kalian tahu, sekarang sedang pandemik. Hampir semua siswa di seluruh Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring menggunakan ini, smartphone. Akan tetapi ada juga yang menggunakan laptop maupun komputer. Siapa sih yang tidak tahu komputer? Tapi tahu nggak sih perangkat apa saja yang ada pada komputer? Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mengenal perangkat-perangkat komputer beserta fungsinya. Are you ready? 3, 2, 1, let's go! Nah, berikut ini adalah beberapa perangkat komputer yang sering kita jumpai. Monitor,
Monitor adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Monitor ini memiliki bentuk seperti televisi yang sering kalian gunakan untuk menonton di rumah. Dulu monitor memiliki bentuk yang sangat tebal atau sering kita dengar dengan monitor tabung. Akan tetapi di zaman seperti sekarang ini, monitor bentuknya tipis. Keyboard. Keyboard adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengetik yang berisi huruf, angka, maupun simbol-simbol. Keyboard pada komputer memiliki dua jenis, yaitu keyboard USB atau keyboard yang menggunakan kabel, dan keyboard wireless atau keyboard yang tanpa menggunakan kabel. Nah, selain bentuk fisik, keyboard juga memiliki bentuk digital, seperti yang kalian sering gunakan di smartphone kalian. Mouse. Lagi cari apa, Kang? Lagi cari mouse. Mouse yang dimaksud bukan tikus ya. Nah, mouse adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menggerakkan kursor atau petunjuk pada layar monitor. Mouse pada komputer memiliki dua jenis, yaitu mouse USB dan mouse wireless. Mouse USB adalah mouse yang menggunakan kabel, seperti pada keyboard tadi, dan mouse wireless adalah mouse yang tanpa menggunakan kabel. Mouse ini dijalankan dengan cara menggerakkan dan mengklik tombol kiri dan kanan, seperti ini. CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah maupun memproses data utama. CPU ini biasa kita sebut dengan induknya komputer maupun otaknya komputer. Nah, semua perangkat dimulai dari monitor, mouse, dan keyboard dihubungkan ke CPU agar bisa berjalan. Hah? Berjalan? Jalan kaki dong. Maksud saya, dihubungkan ke CPU agar bisa berfungsi. Nah, sebuah komputer bisa menyala dengan cara menekan tombol on pada CPU. Speaker. Kang, pelanin dikit dong. Nah, speaker adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan audio atau suara. Speaker biasa kita gunakan untuk mengeraskan suara ataupun mendengarkan musik. Printer. Perangkat komputer yang terakhir adalah printer. Nah, printer ini berfungsi untuk mencetak dokumen maupun gambar yang telah kita buat di komputer. Itu suara apa ya? Nah, anak-anak, itu dia tadi beberapa perangkat komputer yang sering kita jumpai. Mulai dari monitor, keyboard, ada mouse, speaker, printer, dan lain-lain. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Serunya mengenal dunia TIK bersama Akang Asep. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you next time and bye-bye. Nah, baik anak-anak, kalian tadi telah menyaksikan video pembelajaran yang ada di depan ya. Nah, berikutnya silahkan kalian buka kembali Google Sheets-nya di laptop masing-masing atau di komputer kalian masing-masing. Setelah itu kalian buka menu kelas 5, kalian lihat lagi materi yang ada di situ. Selanjutnya siapkan buku catatan kalian dan kemudian silahkan kalian menuliskan beberapa perangkat komputer yang ada di lab komputer ini ya, melalui materi yang ada di Google Sheets tadi. Silakan dibuka Google Sheets-nya yang ada di komputer kalian.
Oke, baik anak-anak. Kalian telah menuliskan kembali beberapa perangkat komputer yang ada di ini ya. Nah, berikutnya Pak Asep akan menyampaikan. Jadi, perangkat komputer itu terbagi dari dua jenis ya. Yang pertama ada yang namanya perangkat input. Yang kedua ada yang namanya perangkat output. Nah, di video pembelajaran yang tadi telah kalian lihat, di situ juga ada berbagai macam jenis perangkat ya. Ada perangkat input dan output. Apa saja perangkat input itu? Jadi perangkat input itu adalah perangkat masukan, di mana perangkat tersebut kalian masukkan ke dalam CPU, maka dia akan tampil di layar monitor kalian. Sebaliknya, untuk perangkat output ya, untuk perangkat output adalah perangkat keluaran, di mana kalian menghubungkan perangkat tersebut ke komputer, maka akan menghasilkan output seperti suara ataupun hasil cetakan gambar. Contohnya kayak printer. Printer adalah perangkat output di mana dia menghasilkan cetakan dari gambar yang telah kita buat di komputer. Begitupun dengan speaker juga. Speaker adalah perangkat output. Kenapa? Karena speaker mengeluarkan suara ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya silakan kalian berdiskusi dengan teman yang ada di samping kalian ya tentang perangkat input dan output ya. Jadi perangkat input dan output jadi yang telah kalian catat itu adalah beberapa perangkat input dan output ya. Jadi silahkan kalian berdiskusi dengan teman yang ada di samping kalian untuk mengkategorikan perangkat input dan output yang telah kalian catat. Ya, misalnya monitor termasuk di perangkat yang mana, input atau output? Printer termasuk dalam perangkat yang mana, input atau output? Ya, atau speaker termasuk dalam perangkat yang mana, input atau output? Silakan kalian diskusikan kepada teman-teman yang ada di samping kalian. Silakan. Baik anak-anak, kalian telah menyelesaikan diskusi kalian kepada teman-teman kalian untuk mengkategorikan perangkat-perangkat mana saja yang termasuk input dan output. Nah, sekarang waktunya Pak Asep bertanya kepada kalian. Di sini Pak Asep akan bertanya kepada Laura. Ya, Laura, coba dari hasil diskusi tadi kamu sampaikan ke Pak Asep perangkat input itu apa saja dan perangkat yang output apa saja. Silakan Laura. Perangkat input itu seperti keyboard, mouse, dan CD. Kalau perangkat output itu bisa seperti monitor, printer, proyektor, dan speaker. Oke, baik anak-anak, benar ya yang disampaikan oleh Laura tadi bahwa perangkat input itu adalah mouse, keyboard, ya, CD. Terus perangkat output itu seperti monitor, ya, terus speaker dan printer. Oke, mungkin sampai di situ pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, saya mau bertanya. Silakan Ruth. Pak, kalau Google Set itu apakah bisa dibuka di HP untuk dipelajari di rumah? Biasanya saya belajar pakai HP juga. Apakah HP bisa membuka Google Set yang kalian buka di komputer saat ini? Jawabannya bisa ya. Jadi Google Set kalian ini kalian juga bisa membukanya di rumah walaupun menggunakan HP dengan link yang sama. Jadi linknya tetap sama. Kalian buka di browser kalian, Google Chrome ataupun browser lainnya yang ada di HP kalian. Nah, kalian bisa gunakan setnya untuk belajar di rumah tentang perangkat komputer. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kalau dibuka di HP, apakah semua HP bisa? HP apa saja Pak yang bisa digunakan untuk membuka set? Sebenarnya semua HP bisa asal HP tersebut berbasis Android ataupun iOS ya. Tahu iOS ya, yang biasa digunakan di iPhone, Apple. Nah, semua HP bisa membuka Google Set tersebut dengan syaratnya apa? Harus ada internet. Jadi kalian harus memiliki paket data ataupun menggunakan WiFi. Jadi misalnya kalian lagi di taman atau mungkin lagi di luar pengen belajar secara outdoor ya, di alam, kalian bisa membuka Google Set-nya juga untuk belajar perangkat komputer di luar. Akan tetapi kalian juga harus memiliki paket data atau internet agar bisa membuka site tersebut. Begitu ya Husna? Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya, yang pertama, perangkat-perangkat komputer input maupun output ya, itu ada di sekitar kita dan kalian sudah mengetahui fungsi-fungsi dari perangkat tersebut. Jadi perangkat elektronik tersebut
ya. Semakin berkembangnya zaman, semakin tahun, semakin berkembang juga teknologi tersebut. Ya mungkin yang sekarang kita lihat komputernya harus dicolok ke listrik, harus ini, harus itu. Nanti mungkin kedepannya ada teknologi yang lebih baru lagi dan tampilan yang lebih baru lagi. Dan untuk materi yang telah Pak Asep sampaikan kepada kalian, itu kalian bisa buka kembali di Google Sheet-nya. Jadi di Google Sheet yang sudah Pak Asep sampaikan tadi, kalian bisa buka di rumah untuk melakukan pembelajaran di rumah. Jadi isinya di situ ada macam-macam ya. Nah nanti ketika kalian kelas 6, Google Sheet tersebut pun masih bisa digunakan. Kan biasanya kalau sudah di kelas 6 itu kan ada ujian akhir, di mana ujian tersebut pelajarannya dari pelajaran kelas 3 sampai kelas 6. Jadi di Google Sheet itu udah banyak tuh pelajarannya ya. Tinggal kalian pilih menu-menunya, mau materi apa, di situ semuanya ada. Dan juga ada latihan soalnya. Latihan soalnya nanti berbentuk Google Form ataupun quizzes yang biasa kalian gunakan, ya. Nah, mungkin nanti di rumah silakan kalian buka kembali HP-nya atau laptopnya, kalian buka kembali Google Sheets-nya, ya. Terus silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di Google Sheets tersebut. Ya, nanti latihan soalnya dalam bentuk quizzes tentang perangkat komputer yang hari ini telah kita pelajari. Paham? Paham. Oke, jangan lupa dikerjakan di rumah nanti ya. Nah, baik anak-anak, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulangi kembali di rumah ya. Dan dikerjakan latihan-latihan soalnya agar nanti ketika menghadapi ujian kalian dapat lebih siap lagi. Oke, sekian dari Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Google Sheet-nya mempermudah kami untuk belajar di rumah. Iya, materi-materinya lengkap. Iya, asik, bisa dibuka di HP juga. Iya,